Teman-teman, lidah diciptakan tanpa tulang, dan lidah bisa lebih berbahaya daripada pedang. Oleh karena lidah tak bertulang, maka lidah bisa dengan sesuka hatinya meliuk-liuk di dalam mulut kita. Namun, hati-hati dalam memakainya, karena ketika kita salah menggunakan lidah, maka bisa jadi muncul malapetaka, bukannya kebahagiaan. Misalnya, kamu bertanya kepada temanmu, "Kawan, berapa uang yang diberikan suamimu setiap bulannya kepadamu?" Dijawab oleh temanmu, "Ya 2 juta. Lalu kamu menjawab lagi, "Wah, kecil sekali. Apa cukup uang segitu?" Lalu keesokan harinya, si istri mengadu kepada suaminya, mengeluh bahwa selama ini yang diberikan oleh suaminya masih kurang. Lalu muncul berbagai pertikaian di antara mereka. Dan tidak lama kemudian, 1 bulan setelahnya, terjadi perceraian. Nah kawan, dari mana sumber masalah yang datang? Ya, dari omonganmu. Ada seorang laki-laki yang datang ke tempat adiknya menjenguk pasca melahirkan. Lalu dia mengatakan bahwa, "Apa kado yang sudah diberikan oleh suamimu?" Lalu dijawab oleh sang adik, "Saya tidak mendapatkan apa-apa, hanya ucapan selamat dan terima kasih." Wah, kalau saya jadi kamu, maka dengan semua pengorbanan yang sudah dikerahkan untuk melahirkan anaknya, maka aku akan minta sepeda motor. Lalu keesokan harinya, sang istri itu mengadu kepada suaminya dan menyatakan bahwasanya selama ini dia kurang diperhatikan. Lalu setelahnya muncul pertikaian-pertikaian. Setelah suami pulang kerja, istri cemberut melulu, ngomel sana sini nggak karuan. Nah kawan, dari mana sumber masalahnya? Ya, dari omonganmu. Seorang ayah bertanya kepada anak laki-lakinya, "Nak, berapa hasil ujianmu?" 90 ya. Wah, ini baru anak ayah. Lalu sebulan setelahnya, sang anak kebetulan mendapati dengan nilai yang buruk, hanya 50. Maka si anak lantas tidak memberitahukan kepada ayahnya bahwa ia mendapatkan nilai 50. Mau tahu kenapa? Karena si anak menganggap bahwa dengan nilai 50 itu tidak cukup untuk membuat ayah bangga sebagai seorang ayah. Nah kawan, apa yang terjadi? Sesuatu yang sederhana namun kadang kerap kita lupakan, yakni adalah perkataan-perkataan yang kurang dewasa. Terkadang niat kita untuk memberikan teladan, memberikan contoh dan dorongan kepada orang-orang di sekitar kita belum tentu dapat diterima sesuai harapan kita. Malah justru dengan pola-pola penyampaian yang kurang baik dan tidak pas, dapat melebar masalahnya ke mana-mana. Ada ilustrasi menarik. Seseorang meminta tolong kepada temannya untuk mengambilkan sebotol air mineral. Oleh temannya diambilkan dengan cara dilemparkan. Lantas apa yang terjadi? Tentu saja orang tersebut marah karena ia merasa direndahkan dan tidak dihargai. Memang ia meminta tolong kepada temannya, namun niat baik dari temannya malah justru diartikan lain. Dari sini kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang niatnya baik belum tentu menjadi baik. Sama halnya dengan ucapan. Jika ucapan dimaksudkan untuk hal yang baik, namun cara penyampaiannya tidak baik, bisa jadi timbul malapetaka. Makanya sebelum bicara, kita pikirkan apakah omongan kita bermanfaat atau tidak.
Apakah omongan kita mengandung kebenaran atau hanya hoax? Apa yang kita bicarakan bermanfaat atau tidak? Ataukah apa yang kita bicarakan apakah berguna bagi orang tersebut? Terkadang kita lupa bahwa semakin sedikit kata-kata yang keluar dari mulut, niscaya itu akan mengurangi sedikit kesalahan. Dan orang yang kebanyakan bicara, maka ia berpotensi membuat kesalahan semakin besar. Maka orang bijak mengatakan, tong kosong nyaring bunyinya. Biasanya jika orang itu berbicara terlalu banyak, maka orang tersebut sebenarnya tidak tahu apa-apa, atau hanya apa yang diucapkannya saja. Tapi orang bijak lebih memilih untuk cenderung diam, karena ia tahu bahwa ketika ia berbicara hanya pada porsi dan orang yang tepat. Percuma kita bicara politik, ekonomi kepada orang-orang yang kesehariannya tinggal di sawah. Manusia yang baik adalah ia yang selalu melibatkan rasa dalam ucapannya. Kata-kata yang mereka ucapkan senantiasa membuat orang lain lebih terdorong untuk bersemangat. Memang, lidah tak bertulang. Lidah amatlah ringan, dan ia amat sangat gesit untuk meliuk-liukan tubuhnya. Namun kawan-kawan, lidah tidak akan berjalan sendiri, tidak akan mengucap sendiri tanpa adanya perintah dari Sang Empunya. Bijaklah kamu dalam menggunakan lidah, karena setiap ucapanmu bisa menjadi sumber kebahagiaan untuk orang lain. Semoga Allah selalu menuntun kita untuk mengucapkan kata-kata yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari gunjingan dan gosipan orang lain. Terima kasih. Semoga video ini membantumu untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan lidahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.